bisa melaksanakan pembelajaran berikutnya, yaitu pelajaran kimia di kelas 10, di mana kita untuk materi kali ini kita akan belajar tentang redox. Redox itu reduksi oksidasi. Jadi singkatan, kalau ada nanti kalian di pembelajaran atau di buku paket atau di soal ada kata redox, berarti itu artinya reduksi oksidasi. Jadi jangan asing lagi. Sebelum lebih jauh mengenai redox itu sendiri atau reduksi oksidasi itu sendiri, tentunya kalian harus paham apa itu reaksi reduksi, apa itu reaksi oksidasi. Harus bisa membedakan antara keduanya. Kita bedakan dulu. Yang pertama, reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini reaksi pelepasan oksigen. Kalau reaksi oksidasi, reaksi pengikatan oksigen. Awas tertukar ya. Kalau reduksi mah pelepasan, kalau oksidasi pengikatan. Tentunya kalian bisa membedakan dari ciri reaksi tersebut. Contohnya, dalam reaksi kimia itu ada cirinya tanda panah. Tanda panah ada sebelah kiri panah, ada sebelah kanan panah. Nah, kalau tadi pelepasan oksigen, berarti asalnya oksigennya diikat, kemudian dilepas, jadi pisah oksigennya. Itu pelepasan oksigen. Kalau sebaliknya, untuk reaksi oksidasi itu pengikatan oksigen, berarti oksigennya yang tadinya lepas terpisah jadi bersatu. Contohnya, karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida. Jadi oksigennya diikat. Itu yang dimaksud dengan pelepasan atau pengikatan oksigen. Kemudian perbedaan yang kedua itu reaksi pengikatan elektron. Nah, kalau pengikatan elektron berarti elektronnya kalau untuk reduksi ada di sebelah kiri panah. Kalau elektron untuk oksidasi itu elektronnya ada di sebelah kanan panah. Itu cirinya supaya bisa membedakan. Kemudian reaksi reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar reaksi redox dalam bentuk reaksinya, mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Nah, seperti itu. Nah, terjadi penurunan bilangan oksidasi atau disingkat dengan bilox. Jadi nanti jangan kaget ketika bilox. Bilox apa ya? Yaitu bilangan oksidasi ya. Contohnya, reaksi setengah Cl2 ditambah elektron hasilnya Cl-. Ini Cl2 biloxnya 0. Kenapa 0? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian Cl-nya -1, biloxnya antara 0 ke -1, berarti itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, itu dinamakan dengan reaksi reduksi. Sebaliknya, kalau terjadi kenaikan bilangan oksidasi, nah ini oksidasi ya, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, contoh, Na itu biloxnya 0. Kalau Na plus itu biloxnya +1. Dari 0 ke +1 berarti itu naik secara bilangan, berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian perbedaan yang keempat, zat yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Sedangkan zat yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Nah, kurang lebih ada 4 perbedaan untuk reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan sebelum nanti penjelasan ke subbab berikutnya. Jadi kalian harus paham dulu perbedaan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, kita lanjut ke aturan penentuan bilangan oksidasi atau yang dikenal tadi itu bilox ya. Jadi bilox itu bilangan oksidasi. Jadi jangan heran atau jangan aneh ya. Kalau misalkan kalian mendengar kata bilox, berarti bilangan oksidasi. Nah, aturan penentuan bilangan oksidasi itu kurang lebih Bapak tuliskan kurang lebih ada 6. Yang pertama kita bahas bareng-bareng. Bilangan oksidasi unsur bebas atau sejenis adalah 0. Tentunya di pelajaran sebelumnya di semester 1 kalian sudah
bisa membedakan antara unsur dan senyawa, atom dan yang lainnya. Jadi harus paham dulu mana unsur, mana senyawa. Di sini ada bilangan oksidasi unsur bebas. Yang namanya bebas berarti ya bebas, tidak terikat. Atau sejenis, ya sejenis berarti ada dua. Contoh, misalkan ada Na. Na ini termasuk ke dalam unsur. Nah, berarti bilangan oksidasi Na ini sama dengan 0. Kemudian kalau Cl pun unsur. Unsurnya berdiri sendiri, artinya bebas. Berarti bilangan oksidasi Cl pun ini 0. Contoh lagi, misalkan ada Cl2. Tadi Cl pun 0. Di sini Cl2 berarti itu Cl-nya ada 2, artinya sejenis, ada Cl dan Cl, berarti sejenis. Nah, unsur bebas atau sejenis berarti biloxnya pun 0. Berarti unsur bebas atau sejenis itu bilangan oksidasinya 0. Contoh lagi, misalkan H2, berarti itu hanya ada 2, berarti sejenis, berarti biloxnya 0. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atom-atom golongan 1A, 2A, 3A, 7A adalah plus 1, plus 2, plus 3, dan min 1. Jadi untuk 1A itu plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3, 7A itu min 1. Contohnya, itu dalam senyawa ya. Dalam senyawa, jadi bukan untuk unsur bebas. Contoh, H2O. Nah, di sini H tadi, kalau H saja unsur berdiri sendiri berarti biloxnya 0. Kalau H2 berarti sejenis, biloxnya 0. Kalau misalkan bergabung dengan unsur lain berarti membentuk senyawa. Di sini ada H2O, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Nah, kalau untuk H itu karena golongan 1A, ingat, golongan 1A itu tadi dikatakan plus 1, berarti H-nya itu plus 1. Biloxnya. H-nya di sini ada berapa? Ada 2, berarti plus 1 kali 2 itu plus 2. Sementara ketika dijumlahkan kalau netral itu harus 0. Nanti di aturan berikutnya, berarti di sini min 2. O-nya ada 1, min 2 bagi 1 itu min 2. Jadi beda antara H tadi ini mah 0, H2 ini 0. Kalau H2O bilangan oksidasi H-nya plus 1. Itu contohnya. Kemudian yang berikutnya, bilangan oksidasi atom O dalam senyawa umumnya mempunyai bilangan oksidasi min 2. Contohnya yang ini tadi. Kalau misalkan O saja berarti unsur. Kalau unsur bebas berarti biloxnya 0. Kalau O2 berarti biloxnya 0. Sebab O2 itu unsur sejenis, tadi aturan yang pertama. Kalau bergabung dengan unsur lain berarti itu harus sesuai senyawanya, ketika dijumlahkan itu harus 0. Contoh, kenapa harus jumlahkan 0? Itu ada di aturan nomor 5. Jumlah aljabar bilangan oksidasi seluruh atom-atom dalam senyawa netral adalah 0. Contoh yang H2O tadi, ketika dijumlahkan ini harus 0. Plus 2 min 2 dijumlahkan jadi 0. Contoh lagi, misalkan ada NaCl atau ya NaCl. Na itu golongan 1A. Golongan 1A itu tadi plus 1. Di sini tidak ada muatan, artinya netral. Ketika dijumlahkan itu harus 0. Berarti bilangan oksidasi Cl itu min 1. Aturan yang keenam. Jumlah aljabar bilangan oksidasi seluruh atom-atom dalam suatu ion adalah sama dengan muatannya.
Contoh NH4+. Nah, berarti di sini ada plusnya, berarti ini ada muatannya. Berarti nanti ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 0. Ingat, kita cari dulu bilangan oksidasi yang bisa kita cari dari sesuai aturan yang ada. Contoh, H itu bilangan oksidasinya tadi, atau H dalam senyawa umumnya mempunyai bilangan oksidasi plus 1. Berarti untuk H di sini plus 1. Maaf ya, tulisannya agak bagus. Nah, plus 1 kali 4. Kenapa kali 4? Karena H-nya jumlahnya ada 4. Plus 1 kali 4, simpan di atas, plus 4. Ketika dijumlahkan, ini harus plus 1, bukan 0. Sebab ini ada muatannya. Ketika dijumlahkan sama dengan plus 1, berarti di sini berapa? Oke, bantu berpikir ya. Di sini titik-titik plus 4 sama dengan plus 1, berarti di sini min 3 ya. Min 3 plus 4 sama dengan plus 1. Berarti bilangan oksidasi N itu min 3. Jadi kita bisa menentukan kita bisa menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa. Contoh lagi, FeO2 misalkan, FeO2. Ingat, FeO2, O itu bilangan oksidasinya berapa tadi? Aturan nomor 4 min 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. Di sini tadi tidak ada muatan, berarti ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 0. Berarti dijumlahkan berapa? Dikurangi 4, berarti di sini berapa? Supaya dijumlahkan itu jadi 0. Berarti di sini plus 4. Fe-nya ada 1, dibagi langsung ke bawah. Plus 4 bagi 1 berarti jadi plus 4. Jadi Fe-nya itu plus 4, O-nya itu min 2. Satu kali lagi, Fe2O3. Ingat, O itu min 2. Min 2 kali 3 itu min 6. Karena di sini tidak ada plus minus, artinya netral, tidak ada muatan. Ketika dijumlahkan itu harus 0. Berarti di sini nanti plus 6. Plus 6 dikurangi 6 jadi 0. Nah, plus 6 bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena Fe-nya di sini ada 2. Kalau tadi di sini Fe-nya ada 1. Plus 6 bagi 2 berarti hasilnya plus 3. Nah, jadi bilangan oksidasi Fe pada senyawa Fe2O3 itu plus 3, O-nya min 2. Sementara FeO2 bilangan oksidasi Fe-nya plus 4, kemudian O-nya min 2. Jadi setiap unsur pasti mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda tergantung unsur pengikat untuk menjadi senyawa tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti di video berikutnya Bapak akan tampilkan materi selanjutnya dan juga ada tugas tentang reaksi reduksi dan oksidasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut anak-anak. Ini contoh soal dari reaksi redoks yang pembahasan materinya Bapak jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi nanti cara pengerjaannya, misalkan kita langsung saja ke contoh soal yang nomor pertama, H2S. Bilangan oksidasinya ya dari masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Contoh H2S nomor 1. Nah, di sini H-nya ada berapa? Ada 2 kan ya? S-nya ada 1. Berarti cara pengerjaannya, karena H-nya ada 2, berarti 2 dikali BO. BO itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi dari H ditambah S-nya ada berapa? Ada 1 ya.
Berarti 1 dikali bilangan oksidasi S sama dengan, di sini ada muatannya tidak? Tidak, berarti sama dengan 0. Langsung kalikan 2 dikali, ingat bilangan oksidasi H itu tadi dalam aturan video sebelumnya itu bilangan oksidasi H itu plus 1 ditambah 1 bilangan oksidasi S, kita cari 1 kali bilangan oksidasi S sama dengan 0. 2 kali 1 itu 2 ditambah 1 bilangan oksidasi S, berarti bilangan oksidasi S sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi S sama dengan, ini beda ruas jadi min 2. Itu bilangan oksidasi S. Itu soal yang pertama. Kemudian SO3. Contoh SO3. Berarti S-nya ada berapa? S-nya ada berapa? S-nya ada 1 ya. Berarti 1 dikali bilangan oksidasi S ditambah O-nya ada berapa di sini? 3 kan ya? Berarti 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan bilangan oksidasi O sama dengan, di sini karena tidak ada muatan berarti sama dengan 0. Bilang 1 kali BOS atau bilangan oksidasi S berarti bilangan oksidasi S ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O. Ingat tadi di video sebelumnya bilangan oksidasi O itu sama dengan min 2 sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi S min 3 plus 3 kali min 2 berarti min 6 sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi S sama dengan min 6 pindah ruas ke kanan jadi plus 6. Jadi bilangan oksidasi S dalam senyawa SO3 itu plus 6. Nah, sekarang contoh soal satu lagi. Ini yang bermuatan artinya bentuknya ion SO4 min 2. S-nya di sini ada 1, berarti 1 dikali bilangan oksidasi S ditambah O-nya ada 4, berarti 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan, di sini tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini ada pangkatnya atau muatannya sama dengan min 2, berarti sesuai muatannya min 2. Berarti 1 kali bilangan oksidasi S berarti bilangan oksidasi S ditambah 4. Bilangan oksidasi O itu min 2 sama dengan min 2. Berarti bilangan oksidasi S ini ya, min plus 4 kali min 2 berarti min 8 sama dengan min 2. Berarti bilangan oksidasi S sama dengan min 2, 8 pindah ruas plus 8, min 2 plus 8 jadi plus. Nah, itu bedanya yang bermuatan dengan yang tidak. Jadi kalau yang bermuatan itu sama dengan muatannya, kalau tidak ada muatan itu sama dengan 0. Artinya untuk yang plus 6 ini berarti bilangan oksidasi S dalam ion SO4 2-, S-nya itu bilangan oksidasinya itu plus 6. Nah, itu contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya kalian bisa mengerjakan soal-soal